أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والشكر على نعم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan anugerah yang begitu sangat banyak yang tidak akan pernah bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, khairul khalqillah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang sama-sama Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kembali di pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Wabil khusus dalam kajian kita ini persiapan memasuki Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Oleh karena itu mudah-mudahan setiap langkah kita dicatat sebagai amal soleh. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi penghapus dari dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan dengan keberkahan pengajian ini Allah kabulkan segala hajat dan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang puasa. Pertemuan minggu lalu kita sudah bahas tentang zakat fitrah. Maka pertemuan ketiga ini kita akan membahas sebagaimana yang tadi disampaikan Bapak Ketua DKM seputar sholat tarawih dan sholat Idul Fitri. Oleh karena itu, mari sama-sama kita kaji tentang dua sholat ini. Yang pertama adalah sholat tarawih. Kalau kata orang Sunda, taraweh. Lama-lama taraweh gitu ya. Makanya tarawih. Kalau orang Sunda taraweh, lama-lama taraweh gitu. Yang bukan Sunda nggak ngerti ya. Tarawih berasal dari kata tarwihah atau dari kata rohah yang artinya istirahat. Jadi sebetulnya sholat tarawih adalah sholat nyantai, sholat santai, sholat tarwihah artinya bahagia, bersenang-senang gitu. Harusnya sholat tarawih itu santai, mengisi malam-malam Ramadan dengan sholat. Cuman budaya di Indonesia sholat tarawihnya ngebut ya, ibarat naik mobil itu udah gigi 5 gitu ya, udah ditol. Bahkan anak-anak muda sengaja ngintip dulu imamnya siapa. Kalau imamnya lambat, nggak mau nyari yang cepet ya.
mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah sholat gitu. Asal-muasalnya sholat tarawih itu bukan yang seperti kita kenal sekarang. Kalau kita baca sejarah, sholat tarawih awalnya tidak dikerjakan dengan berjamaah. Nabi ketika datang perintah puasa, maka Nabi mengisi malam-malam puasa itu seperti biasa, normal. Cuman ketika itu Nabi setelah sholat isya mundur ke belakang, kemudian sholat. Enggak ngajak sahabat, enggak kasih pengumuman sahabat sholat tarawih, enggak. Udah aja sholat sendiri. Makanya sahabat bingung, Nabi sholat apa ya? Kok enggak ngajak-ngajak? Sholat baru tuh, tapi enggak ngajak ya apa nih? Nah, malam kedua Nabi lakukan hal yang sama. Nabi sholat isya mundur, lalu sholat nggak ngajak juga. Tapi sahabat penasaran lah. Pasti kalau Nabi melakukan sesuatu itu baik. Pasti Nabi kalau melakukan sesuatu itu atas wahyu. Makanya di belakang sahabat Nabi ngikutin, bermakmum. Nah malam ketiga Nabi malah nggak datang ke masjid. Artinya setelah sholat isya terus pulang. Loh sahabat bingung ya, ini kenapa nih kok Nabi pertama sholat nggak ngajak, malam kedua Nabi sholat diikutin, ya Nabi diam. Malam ketiga malah nggak sholat. Nah, sholatnya di rumah maksudnya, nggak di masjid. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, mengapa kau melakukan itu? Kok nggak ngajak sholat yang pertama, yang kedua diikutin, ya diam, yang ketiga malah nggak sholat. Kata Nabi, aku bukannya sholat, malam ketiga sholat. Tapi kenapa aku nggak ngajak? Aku khawatir memberatkan umat. Aku khawatir kalau aku ngajakin sholat ntar dianggap wajib. Bayang 5 waktu aja kadang-kadang masih malas-malas, apalagi ditambah ini. Nabi itu bijaksana maksudnya, nggak mau memberatkan umat, makanya nggak ngajak. Maka seterusnya sholat itu ya jadinya masing-masing. Yang mau sholat, yang enggak ada sholat berjamaah model kita nih di zaman Nabi, nggak ada. Maka orang yang sering teriak bid'ah, ketika dia sholatnya berjamaah bid'ah juga. Nabi nggak lakukan berjamaah, enggak, sendiri aja. Kenapa? Nabi khawatir jadi berat umat, takut dikira sub wajib. Yang 5 waktu aja masih banyak yang ninggalin, apalagi ditambah ini. Nabi mikirin umat. Maka teruslah sholat tarawih itu masing-masing, nggak ada berjamaah. Masuk ke zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, masih hal yang sama, masing-masing sholatnya nggak berjamaah. Nah, ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab melihat kok asa nggak enakin aja ya. Sholat di masjid kok masing-masing, ada yang di pojok, di tengah, di depan, di belakang. Sudahlah kalau begitu, daripada sholat gak jelas begitu masing-masing, udah kita satuin aja bareng-bareng. Nah, Umar bin Khattab lah yang mengambil keputusan sholat tarawih berjamaah. Bid'ah nih kalau orang yang sering teriak bid'ah terus, ya kan? Kata Umar bin Khattab apa? Wa ni'matul bid'ati hadza. Ni'matil bid'atu hadza. Inilah bid'ah yang nikmat. Bid'ah yang nikmat tuh ini. Umar bin Khattab inisiatif menyatukan orang-orang sholat jadi berjamaah. Bid'ah nih. Nah, kalau orang yang sering bid'ah terus berarti Umar bin Khattab juga pelaku bid'ah. Tapi bid'ah yang baiklah. Siapa yang mengatakan Umar bin Khattab sesat? Berani enggak Pak Bu bilang Umar bin Khattab ahli bid'ah masuk neraka? Berani? Umar bin Khattab Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat yang terkenal dekat dengan Nabi, bahkan makamnya aja sebelah Nabi. Mau bilang Umar bin Khattab ahli bid'ah masuk neraka, sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, begitu kan hadis yang sering dibaca sampai lecak tuh hadis, dibaca itu terus. Nah, bid'ah kan? Karena nggak ada sholat zaman Nabi itu jamaah. Umar bin Khattab yang memulai sholat tarawih dengan berjamaah. Andai kata
bid'ah masuk neraka, mau dimotor duluan ke neraka. Tapi kan nggak begitu pengertiannya ya. Nah, kita kalau bahas bid'ah panjang lebar, nanti kita siapkan waktunya kalau mau. Artinya sholat berjamaah di zaman Nabi nggak jamaah, sholat tarawih di zaman Nabi nggak jamaah. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an saat beliau menjadi khalifah mengambil keputusan, sudah kita satuin aja berjamaah, nggak usah masing-masing gitu, nggak jelas lah gitu, disatukan sholatnya itu. Nah, seiring berjalannya waktu terus rakaat sholat tarawihnya tidak sebanyak sekarang, menjadi 20 rakaat. Ya, ada yang mengatakan cuma 8 rakaat saja ketika itu. Ada yang mengatakan ya sekemampuannya. Kalau mau udah capek ya capek. Karena kembali kepada pengertian sunnah, dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan pun enggak dosa. Sunnah berarti dikembalikan kepada hukum asal sekemampuan. Sama kayak sedekah. Sedekah kan sunnah, dia waktunya berapa terserah, gitu ya. Cuman seiring berjalan waktu, karena Umar bin Khattab ini sama-sama kita tahu orang hebat, pasti kuat ibadahnya. Banyak orang yang merasa bosan gitu ya. Artinya ayat yang dibaca ini panjang-panjang. Sampai di dalam satu riwayat sampai beresnya itu mau sahur, saking panjangnya baca. Lama-lama komplain juga jamaah, aduh ini gimana ya, emang rakaatnya sedikit, cuman bacanya nih nggak kira-kira panjang sekali, sehingga orang menjadi jenuh lama-lama. Akhirnya banyak yang mengusulkan, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, gimana gini aja, daripada kita kelamaan berdiri karena panjang sekali ayatnya, sudahlah kalau gitu bacaannya diperpendek, rakaatnya tambah, karena mendingan banyak gerak daripada lama berdiri gitu. Berdiri lama-lama kan ngantuk juga gitu ya. Makanya daripada bosen berdiri, bukan bosen dalam arti gak enak baca Quran, bukan ya, tapi kan fisik manusia kalau kelamaan berdiri ya malah juga gitu. Akhirnya gimana kalau kita tambahin aja rakaat tapi bacaannya kurangi, jangan panjang-panjang gitu. Lebih enak banyak gerak gitu daripada kita lama berdiri. Akhirnya jadilah seperti yang sekarang, sholat tarawih 20 rakaat. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mengkaji ilmu fikih, khususnya tentang sholat tarawih, dari 4 mazhab, baik itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, mohon maaf, tidak ada yang menyebutkan sholat tarawih 8 rakaat. Tidak ada. Kalau mau jujur secara ilmiah, nggak ada yang menyebutkan 8 rakaat. Semuanya di situ kalimatnya isyrina rakaat, 20 rakaat. Nggak ada yang 8. Tapi saya tidak menyebut orang yang 8 rakaat salah, enggak. Mungkin saja punya dalil tersendiri, silakan aja ya, saya nggak salahkan. Cuman kalau mau, ini kan ngomong kita fikih. Kalau kita mau jujur dengan ilmu fikih, mau pakai mazhab yang manapun, yang 4 ini nggak ada yang menyebutkan 8. Semuanya 20, bahkan Imam Malik menambahkan menjadi 36 rakaat. Waktu mazhab Maliki dipakai di Mekah dan Madinah sebelum kerajaan Saud berkuasa, itu yang mau dipakai di sana mazhab Imam Malik, Mekah Madinah. Sekarang kan mazhab Hambali di Mekah Madinah nih, ketika kerajaan Saudi berkuasa. Dulu itu Imam Malik Pak. Nah, di Madinah ditambahin 36 rakaat bukan 20 untuk mengimbangi pahala sholat tarawih yang di Masjidil Haram. Imam Malik. Jadi ditambahin malah bukan dikurangi. Jadi kalau mau cari 8 rakaat dari segi ilmu fikih nggak akan nemu sampai kapan juga. Karena memang nggak ada yang nyebutin 8, bahkan nambah jadi 36. Bahkan sampai sekarang di Saudi Arabia
Masjidil Haram, silakan Bapak nonton live-nya, siaran langsung sholat tarawih dari Masjidil Haram. Berapa rakaatnya? 20 dengan 2 kali ganti imam. 10. Nggak ada yang 8. Tapi mau 8 saya nggak salahkan. Mungkin saja ada dalil yang saya berhusnuzon, saya berbaik sangka. Saya aja kali yang nggak tahu karena saya orang bodoh gitu ya. Tapi kalau mau jujur, mau dibuka kitab manapun diobrak-abrik nggak ada yang nyebutin 8. Adapun hadis dari Siti Aisyah yang mengatakan aku menyaksikan Nabi sholat malam tidak kurang dari 11 rakaat gitu ya. Kan redaksi hadisnya dari Siti Aisyah itu. Aku menyaksikan Nabi suamiku ya, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan tidak kurang dari 11 rakaat. Katanya itu dalilnya, katanya saya nggak tahu ya, wallahu a'lam. Tapi kalau mau kita cermati kalimatnya, hadis Siti Aisyah, aku menyaksikan Nabi baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, sholatnya tidak kurang dari 11 rakaat. Saya mau tanya, memang di luar Ramadan ada sholat tarawih? Itu kan kalimatnya apa? Aku menyaksikan Nabi baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, sholatnya tidak kurang dari 11 rakaat. Memang di luar Ramadan ada sholat tarawih? Tidak. Maka kalau maupun hadis itu bukan hadis dalil sholat tarawih, tapi itu dalil hadis sholat witir. Witir di Ramadan ada, di luar Ramadan pun ada. Maka witir paling sedikitnya 1 rakaat, paling banyak 11. Jadi kalau mau bersandar kepada hadis itu kurang tepat menurut saya. Karena redaksinya di luar Ramadan maupun di Ramadan tidak kurang dari 11. Kan di luar Ramadan nggak ada sholat tarawih. Berarti itu hadis bukan dalil sholat tarawih, dalil sholat witir. Tapi mau pakai yang 8 saya nggak salahin. Yang salah mah yang nggak sholat gitu ya. Akhirnya berantem yang 20 yang 8, yang menang yang nggak sholat. Kata yang nggak sholat untung gua nggak sholat, jadi nggak berantem ya. Nah, kalau menurut Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, sholat tarawih dikembalikan kepada hukum asal. Asal sholat adalah sholat sunnah. Sunnah itu tergantung kemampuan. Mampunya berapa? 20 bagus. Cuman mampu 8 nggak apa-apa. Bahkan cuma 2 rakaat pun memang mampunya segitu ya nggak masalah. Nah, cuman kalau kita mau istiqomah dalam bermazhab, berilmu fikih, kalau kita sholat itu kan fikih ya, fikih itu kan ada yang nuntut. Nah, dalam hal ini Indonesia mayoritas Imam Syafi'i dan 4-4-nya nggak ada, mohon maaf yang bilang 8 gitu. Tapi kalau mau silahkan, saya nggak salahin, jangan salah paham ya. Saya hanya menyampaikan secara ilmiah. Dalam mazhab yang 4 nggak ada, bilang 8, 20 semua. Bahkan Imam Malik nambahin 36 gitu ya. Nah, gitu. Jadi asal-muasalnya begitu. Maka jadilah tarawih seperti sekarang dengan 20 rakaat. Maka sebaiknya sholat tarawih dilaksanakan dengan santai harusnya. 20 rakaat itu pelan-pelan. Nah, kenapa harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Karena memang hadis Nabi bilangnya begitu. Sholatul bilail masna. Sholat di malam hari itu 2. Kalau 20 rakaat berarti 10 kali salam. Karena ada yang lucu, saya pernah lihat yang 8 rakaat sholatnya 4. Ya, padahal sholat di malam hari 2. Bila silakan itu. Tapi saya nggak tahu ya, saya nggak pernah menemukan keterangan yang 8, terserah. Tapi kalaupun mau sebetulnya 2 tetap. Dalam hadis Nabi sholatul bilail masna, nggak ada 4, 2 gitu. Silahkan ya. Jadi begitulah dalam ilmu ya, keterangan fikihnya begitu. Pasti di situ kalimatnya isrina rakaatin, 20 rakaat, nggak ada 8. Tapi kalau mau yang 8 silahkan, daripada nggak sholat lah ya. Yang jelas jangan sampai sholat tarawih ini dilewatkan. Saya ini sholat cuma setahun sekali, adanya di Ramadan. Di luar Ramadan nggak ada tarawih, makanya mumpung ada di Ramadan sholat.
Karena nggak ada jaminan kita nyampe ke tahun depan, nggak tahu. Makanya jangan sampai lewat sholat tarawih. Kapan lagi? Yo, kita sekarang umur udah sekian, mau ngapain lagi coba? Tinggal nyiapin bekal yang banyak lah, mau ngapain? Dunia mau udah kenyang kali, tahu asal manis dunia, sekarang tinggal bekal yang banyak gitu ya. Manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Cuman saya mau pesan di sini sedikit, jangan sampai orang itu mengabaikan sholat ba'diyah isya-nya. Sering saya melihat di masyarakat, begitu sholat isya beres, duduk aja nyantai. Nah, begitu sholat tarawih dimulai, baru dia bangun ikut. Tidak sholat ba'diyah isya. Maaf, seribu kali maaf, dalam ilmu fikih lagi kita bahas, sehebat-hebatnya pahala sholat tarawih tidak akan bisa mengalahkan pahala sholat ba'diyah isya. Sebab sholat yang dikukuhkan, sholat sunnah rawatib yang dikukuhkan, yang pahalanya sunatnya sunat muakkad, ada 10 rakaat. Ini dikukuhkan, ini rawatib itu dahulukan sebelum nawafil. Kan sholat-sholat terbagi dua, ada sholat sunat rawatib, ada sholat sunat ghairu rawatib, atau disebut juga sholat nawafil. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu, atau kita sebutnya sholat qobliyah dan ba'diyah, itu namanya rawatib. Aneh, ada orang rajin sholat tahajud, qobliyah ba'diyah nggak pernah, aneh. Ada orang rajin sholat duha, tapi qobliyah ba'diyah nggak pernah, aneh. Ibaratnya ikan kakap dibiarin, ikan teri diuber-uber. Di mana-mana juga dahulukan rawatib, baru yang ghairu rawatib. Sebab sholat rawatib qobliyah ba'diyah itu yang mengiringi sholat fardu, yang menjadi penyempurna sholat fardunya. Andai kata sholat kita nggak sempurna, bacaan nggak fasih, gerakan nggak sempurna, hati tidak khusyuk, nah penyempurnanya qobliyah ba'diyah tuh. Ya, jangan mendahulukan yang lain dulu, qobliyah ba'diyah dulu utamanya, baru yang lain. Sebab ini yang menjadi pendamping sholat fardunya. Nah, maka dari itu, dari sholat rawatib sendiri, qobliyah ba'diyah ini ada 10 yang dikukuhkan, yang pahalanya sunnahnya muakkad, sangat dianjurin banget. Apa yang dua ini? Pertama, 2 rakaat sebelum subuh tadi. Itulah rajanya sholat rawatib. Bahkan kata Nabi, rakaatani qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka kepada muazzin, tolonglah berikan keleluasaan jamaah untuk sholat dulu 2 rakaat sebelum jamaah subuh dimulai. Ini pahalanya gede. Bahkan apabila ada orang memang sudah kebiasaan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, suatu saat dia ketinggalan, datang ke masjid udah mulai jamaah, gak apa-apa, ikut dulu jamaah. Beres sholat berjamaah subuh, boleh dia kodok sholat sunat sebelum subuhnya. Itu saking mulianya, saking besarnya pahala 2 rakaat sebelum subuh, boleh dikodok. Padahal itu qobliyah subuh, nggak ada kan sholat setelah sholat subuh. Tapi untuk mengkodok ini boleh karena udah jadi kebiasaan. Nabi lakukan itu. Nabi sering mengkodok sholat-sholat yang biasa Nabi lakukan apabila tertinggal. Padahal bukan di waktunya. Catatannya udah terbiasa. Kalau baru seminggu 2 enggak, itu belum terbiasa. Dikatakan terbiasa itu 40 hari 40 malam, udah kebiasaan itu berarti. Baru seminggu 2 belum biasa itu. Nggak boleh kalau baru sesekali terus dikodok, nggak boleh. Tapi udah terbiasa. Suatu ketika namanya manusia bangun kesiangan, datang ke masjid subuh jemaahnya udah dimulai, ikut dulu sholat berjamaah. Beres jamaah assalamualaikum, doa, pulang, kodok di rumah jangan di masjid, nanti jadi fitnah. Sholat apa tuh 2 rakaat? Bid'ah gitu nanti ya. Ya, padahal boleh mengkodok 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur atau qobliyah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6, 2 rakaat sesudah maghrib, ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, ba'diyah isya. Ini 10 yang diutamakan. Sehebat-hebat sholat yang lain, nggak ada yang nandingin 10 rakaat ini.
Ya, aneh orang rajin duha qobliyah tak pernah, rajin tahajud qobliyah subuh tinggalan. Mending ini daripada yang lain. Bukan berarti yang lain gak bagus ya, maksudnya skala prioritas gitu. Masa ikan kakap dibiarin terus diuber-uber, kebalik kan tuh, ikan kakap dulu ambil, baru sisanya ikan berilah boleh gitu ya. Nah jangan sampai terjadi di Ramadan ba'diyah isya kan enggak, malah nungguin sholat tarawih kebalik. Sehebat-hebatnya tarawih nggak bisa menandingi pahala ba'diyah isya. Jadi ba'diyah isya dulu baru tarawihnya. Nah begitu kira-kira seputar sholat tarawih. Nah sekarang kita beranjak ke sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sama aja ya, kaifiatnya sama, hanya beda dikit saja. Nah di sini saya bawa kitab namanya kitab Tanwirul Qulub mazhab Syafi'i untuk menjelaskan ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun fi sholatil idain. Pasal atau satu bab yang menjelaskan sholat idain, dua hari raya, maksudnya Idul Fitri, Idul Adha, sama aja. Wahiyya sunnatun muakkadatun. Hukum sholat id adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah kebagi dua, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Kalau sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau misalkan jangan ketinggalan. Kenapa? Karena seumur hidup Nabi nggak pernah ninggalin suatu ibadah yang hukumnya sunnah muakkad. Nabi selama hidupnya nggak pernah ninggalin, makanya sunnah muakkad. Orang yang ninggalin sunnah muakkad memang tidak dosa, tapi tercela. Ingat, sunnah muakkad memang nggak wajib, nggak apa-apa, dikerjakan dapat pahala, ditinggal pun nggak dosa. Tapi kalau sunnahnya muakkad memang nggak dosa, tapi tercela orangnya, pelakunya itu tercela. Memang nggak dosa, tapi tercela. Kenapa? Nabi nggak pernah ninggalin soalnya ini seumur hidup, makanya sunnahnya muakkad. Termasuk tarawih, witir, termasuk yang tadi itu 2 rakaat sebelum subuh dan lain sebagainya. Termasuk ini salat id sama hukumnya sunnah muakkad. Tatlubu minal muqimi wal musafiri. Sunnah muakkadnya buat siapa? Buat orang yang mukim. Mukim itu maksudnya kita nih nggak berangkat kemana-mana, namanya mukim, nggak pergi keluar kota nih kita. Wal musafir. Nah ternyata sholat id itu tetap sunnah muakkad bagi musafir. Artinya musafir pun di jalan dianjurkan sholat id. Berhentilah cari masjid yang ada sholat idnya, ikutan. Beda kalau sholat Jumat. Sholat Jumat musafir nggak wajib. Musafir boleh nggak sholat Jumat, asal dia berangkat dari rumahnya sebelum azan subuh. Maka di jalan ada Jumatan, lewatin aja sampai di tempat tujuan, ganti dengan sholat zuhur. Kalau Jumat, tapi sholat id, walaupun dia musafir, tetap dianjurin sholat id. Berhenti dulu cari tempat orang yang sedang sholat, ikut di sana. Tapi sholat Jumat tidak, musafir tidak dianjurkan sholat Jumat, dengan catatan berangkat dari rumahnya sebelum azan subuh. Tapi kalau dari rumahnya jam 6, tetap di jalan harus Jumatan dia, karena waktunya sudah lewat dari azan subuh. Wal hurri, sunnah muakkad bagi yang merdeka. Wal abdi, maupun hamba sahaya. Sholat Jumat tidak wajib bagi budak hamba sahaya. Budak hamba sahaya tidak wajib Jumatan dulu dia, tapi sholat id dia tetap dianjurkan walaupun dia budak hamba sahaya. Lo kenapa begitu? Sholat id yang hukumnya sunnah muakkad dianjurin, sholat Jumat yang jelas-jelas wajib kok enggak? Gitu kan pertanyaannya. Jawabannya adalah sholat Jumat itu sering ketemunya seminggu sekali, tapi sholat id ketemunya setahun sekali. Makanya biarpun dia musafir, biarpun dia hamba sahaya, tetap dianjurin sholat. Kenapa? Jarang ketemunya gitu. Wahiyya rakaatani, jumlahnya 2 rakaat. Jadi hadirin, sholat id ada 3 tingkat.
tingkat sholat id yang paling rendah seperti kita sholat duha. Nggak macam-macam sholatnya, udah 2 rakaat, cuma beda niatnya aja. Usolli sunatan idul fitri, sendirian boleh. Mazhab Syafi'i sholat id boleh sendiri, nggak mesti jamaah. Tapi mazhab yang lain mesti jamaah. Tapi Imam Syafi'i baik itu jamaah maupun sendiri boleh. Ibu-ibu yang sibuk di rumahnya, belum matang rendangnya, belum matang nastarnya, lagi sibuk di dapur, nggak sempat ke masjid, boleh di rumahnya sholat 2 rakaat kayak duha. Nggak mesti takbir yang 5, yang 7, nggak usah. Itu martabat paling rendah sholat ini, boleh. Misalnya ada orang bangun kesiangan, nggak sempat, ya di masjid udahan sholat ini, nggak apa-apa sholat aja di rumah kayak duha. Cuma niatnya doang diganti. Itu martabat paling rendah. Martabat yang kedua agak sedikit tinggi, ya pakai takbir tadi. Di rakaat pertama takbirnya 7, rakaat kedua takbirnya 5, walaupun sendirian. Nah, yang lebih hebat ini yang akan kita bahas. Sudahlah pakai takbir berjamaah. Tapi berjamaah ini buat ibu-ibu hati-hati. Kalau ibu-ibu yang doyan dandan, ibu-ibu yang senang ngegaya, mending di rumah aja. Dianjurkan sholat itu bagi yang bisa jaga fitnah. Jangan ke masjid ngegaya, akhirnya fitnah buat bapak-bapak. Bapak-bapak pikirnya jadi macam-macam. Lihat ibu-ibu yang cantik banyak ngegaya itu, make upnya tebal bukan main. Ya, ke masjidnya pakai daster yang lekbong itu. Aduh, jadi fitnah ya. Bagi diakhirkan. Kenapa Pak? Kok sudah diakhirkan? 1, memberi kesempatan orang yang belum zakat fitrah. Ingat kemarin, waktu yang bagus zakat fitrah kapan? Setelah sholat subuh mau sholat id. Barangkali orang abesin masih ada yang belum zakat fitrah, berikan keleluasaan waktu. Ya, yakin Pak Ustadz, udah jangan yakin, nggak tahu maksud bersatu-satu. Ya, berikan keleluasaan. Yang kedua, kenapa sunnah diakhirkan? Memberikan kesempatan masyarakat yang mungkin kesiangan, mungkin masih wudhu, mungkin lagi jalan, jangan egois. Saya paling bawel ngomong ini ke panitia yang undang saya sholat ini. Ya, nggak saya dengar, Pak Ustadz 6:30 udah di tempat ya. Iya aja, datang kami jam 7 saya. Kenapa? Jangan egois jadi pengurus Pak. Jangan karena dia udah standby, hajar mulai, nggak mikirin orang. Jangan ukurannya menurut dia. Berikan keleluasaan kepada orang. Ini sholat tahunan, ya. Jangan egois asal dia udah standby langsung naik lah. Nggak usah begitu Pak. Sunnah diakhirkan ini. Jangan gersak-gerusuk gitu. Ingat al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu perbuatan setan. Kenapa gersak-gerusuk? Sunnah diakhirkan kok. Kan Pak Ustadz saya mau silaturahmi, sama emang doa, sama ya, sama. Berikan keleluasaan ke masyarakat. Jangan gersak-gerusuk, nggak jelas. Pengurus harus bijaksana. Selain paham fikih, tambah bijaksananya. Ya, termasuk juga sholat-sholat yang lain. Jarak qomat ke adzan tuh bagus harusnya. Jangan asal udah dia siap qomat. Mungkin orangnya masih jalan, mungkin ada yang belum siap. Kenapa harus gerusuk sih? Kalau saya mau ada perlu, kalau ente ada perlu jangan jadi imam. Lo sendiri aja. Jangan karena pentingan dia korbanin jamaah, enggak gitu. Ya, harus bijaksana jadi pengurus. Jangan yang diukur dianya, tapi ukuran masyarakat umum. Gitu. Berikan keleluasaan waktu. Oke, jam 7-an deh mulai gitu ya. Jam 7-an udah sekira-kiranya matahari mantap tingginya, jamaah sekiranya sudah pada kumpul, barulah. Jadi jangan mentang-mentang udah masuk waktu. Sholat Jumat ya, sholat Jumat. Masuk waktu hajar. Padahal jamaah masih 2 baris. Ya tunggulah, apalagi di pinggir jalan ini orang masih di jalan. Gak usah gerusak-gerusuk. Itu perbuatan setan itu. Ya, hati-hati. Adzan dan qomat hati-hati, karena waktu adzan dan qomat itu adalah waktu yang bagus untuk berdoa. Niatkan berdoa, minta hajatnya masing-masing. Jangan orang masih juga assalamualaikum untuk Allah santai apa sih?
Kecuali ada kesepakatan ini ya, nah, kesepakatan di berapa menit ya sudahlah. Yang baru datang lihat ini dulu, sempat nggak sholat, kalau nggak sempat ya jangan. Ini musyawarah kan ini, kesepakatan berapa menitnya. Tapi jangan dilanggar kalau udah sepakat. Jangan udah siap nih, udah waktu masih panjang, masih ada 5 menit, udah siap beres. Komat. Nah gitu Pak. Kaidahnya begini, kaidahnya. Al-azanu ahaqqul lil muazzin. Azan haknya muazzin. Artinya ketika sudah masuk waktu, muazzin nggak perlu nanya azan apa enggak, azan aja. Karena azan itu haknya muazzin. Wah, sudah masuk waktu nih, tit, masuk waktu, udah azan, nggak usah ke rumah padekai azannya kan, nggak usah. Langsung aja azan karena azan haknya muazzin. Tapi kalau qomat beda. Al-iqamatu ahaqqul lil imam. Qomat itu haknya imam. Jangan sembarangan main qomat aja, karena qomat itu haknya imam. Artinya tanya dulu, Pak Imam sudah siap? Kalau kata imam silakan qomat. Jangan baru juga ngomong, oh itu imam main aja. Barangkali dia masih capek, atau datang ke masjid belum siap jadi imam, lagi baku, atau mungkin dia lagi gak mau jadi imam. Asal nongol dikit tuh dia tuh. Karena haknya imam qomat itu. Imam siap nggak? Oh udah siap, tanya dulu Pak, Mas, ya udah masuk waktu nih, Pak Imam siap ya? Itu dengan isyarat, ya silakan, udah diizinkan. Main aja, enggak gitu. Yang ngerti fikih nggak gitu. Tanya dulu imamnya siapa? Oh siap, oh ya, silakan. Nah, baru. Kalau ada terserah, nggak usah nanya, memang haknya muazzin, tapi qomat haknya imam. Imam siap, ya udah mulai. Belum siap, tar dulu. Kan rumahnya jauh sini. Masih makan dulu kan, mau napas waktu dia pengen kencing dulu, siapa tahu, tanya dulu udah siap, nah mulai begitu harusnya Pak ya. Ini kebijaksanaan pengurus, tolong ya, semuanya itu harus bijaksana, paham fikih, bahwa masjid ini makmur. Karena memakmurkan masjid nggak modal semangat doang, harus dengan ilmunya. Termasuk sholat id sunnah dianjurkan sampai matahari betul-betul seujung tombak. Kalau udah tinggi tombak, ya betul, silakan. Sunnah diakhirkan, jangan derusak-derusuk. Wa yukrahu lil imami nafli qablaha wa ba'daha littiba'i. Makruh. Makruh ada sholat sunat sebelum dan sesudahnya. Jadi kalau mau sholat id, nggak usah sholat sebelumnya dan nggak usah sholat sesudahnya. Kecuali di masjid. Kalau di masjid kan ada sholat tahiyatul masjid, masih boleh. Tapi di sini kan di lapangan ya. Di lapangan sholat apa? Usul sunatan tahiyat lapangan. Enggak ada. Udah aja di lapangan gelar sejadah duduk, nggak ada sholat sunat lagi. Makruh ini kalimatnya wa yukrahu, makruh ada sholat sebelum dan sesudahnya. Termasuk udah sholat id jangan duha lagi. Udah di situ udah. Ini ada orang duha lagi dia, nggak usah. Makruh, nggak haram ya, nggak haram, makruh. Kecuali di masjid, karena di masjid kan ada sebab. Sebabnya kaki kita nginjak masjid, kata Nabi apa? Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila kamu masuk ke masjid, jangan dulu duduk hatta yusalli rak'atain, sampai kamu sholat 2 rakaat. Saking dianjurkannya sholat 2 rakaat, pernah suatu ketika Nabi sedang sholat Jumat khutbah, ada orang duduk langsung datang kesiangan, datang tes gangguan teknis cek pakai ini aja ya, tes
Tapi berhenti dulu khutbahnya. Kata Nabi, udah sholat belum? Gitu ya bahasa kitanya. Kata Nabi, belum, ayo sholli rakaatain, sholat dulu 2 rakaat. Nabi di tengah-tengah khutbah berhenti, suruh orang sholat dulu. Saking dianjurkannya sholat tahiyatul masjid. Sampai kalau orang kesiangan datang pun tetap masih dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Itu saking hebatnya. Tapi tahu diri, kalau orang datang kesiangan, dia jangan nyelonong ke depan tahiyatul. Kalau maupun dia ke depan, sholatnya dipersingkat, cukup Fatihah aja. Jangan membuat perhatian jamaah. Kan jamaah bukan merhatiin khotib, merhatiin yang baru datang. Panjang dia baca sambil malah jadi perhatian sholatnya. Itu saking dianjurkannya sholat tahiyatul masjid. Sekalipun dia datang kesiangan dalam Jumatan, tetap harus sholat dulu. Kalau masih keburu dengan sholatnya, kecuali dia datang udah qomat lain. Nah kalau bapak datang ke masjid sudah qomat, ya jangan tahiyatul masjid lah, kesiangan atau jamaahnya. Tapi bapak dari jarak masuk masjid ke tempat sholat, baca tasbih aja 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kali pengganti tahiyatul masjid apabila bapak datang terlambat, sholat sudah mau dimulai. Itu penggantinya. Tapi kalau bapak datang ke masjid, lagi azan datang ke masjid, pas bapak datang ke masjid, yang kita lakukan sholat apa? Tahiyatul masjid apa qobliyahnya? Pak, bapak datang ke masjid sedang aja nih, bapak datang ke masjid, jangan duduk dulu, kan nggak boleh duduk dulu. Nah bapak ketika datang ke masjid itu tahiyatul masjid atau qobliyah? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Siapa yang bilang tahiyatul masjid? Siapa yang bilang qobliyah? Jawabannya qobliyah. Kalau bapak sholat qobliyah, tahiyatul masjid otomatis terbawa. Tapi kalau bapak datang tahiyatul masjid, qobliyahnya nggak dapat, harus sholat lagi qobliyah. Karena anjurannya tadi rawatib dengan ghairul rawatib, utama yang mana? Rawatib. Qobliyahnya lebih dianjurkan daripada yang ghairul rawatib. Begitu kaidahnya. Kecuali bapak datang sebelum azan. Nah, mau datang sebelum azan udah datang nih sebelum waktu. Ya tahiyatul masjid lah, karena belum ada qobliyah kan, azan aja belum. Tapi kalau sudah azan datangnya, kok qobliyah saja, otomatis tahiyatnya terbawa, gitu, ya. Nah kembali kepada bab ini, makruh ada sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat id. Udah sholat id ya udah lah, nggak usah sholat duha lagi. Nah, biarkan nanti ketemu zuhur aja lagi. Nah begitu. Wa yasihu fi'luha fi sahra, sah boleh mengerjakan sholat id fi sahra, di lapangan terbuka, sah. Boleh mengerjakan sholat id di lapangan terbuka, seperti di kita ini di lapangan SD, boleh, sah. Wa yasihu, sah. Wa qawluha fil masjid afdol, tapi kalau mau dikerjakan di masjid, afdol itu lebih baik. Di masjid bagus, afdol. Di lapangan terbuka pun sah. Boleh, tinggal tergantung sikon aja. Enak di masjid apa di tempat terbuka? Di masjid lebih afdal. Di tempat terbuka lapangan sah, boleh. Wala yusannu laha adzanun wala iqamatun, tidak disunahkan ada azan dan qomat. Memang belum pernah ya salat tidak ada azan dulu. Atau ada qomat Allahu akbar seperti yang saya tonton dalam film sinetron Dunia Terbalik. Si Kusoi qomat mau sholat id. Itu sutradaranya nggak ngaji dulu sih ya. Aneh deh ya. Nggak ada qomat dan azan sholat id mah. Wala yusannu, nggak disunahin. Tapi andai pun dilakukan nggak dosa sih. Cuman bukan tempatnya. Nggak disunahin pakai azan dan qomat. Bal yunadilaha, tetapi dengan menggunakan kata seruan. As-salatu jami'atu rahimakumullah, gitu kan ya? Nah itu seruannya. Inilah pembeda mana sholat jamaah sholat sunat, mana jamaah sholat wajib. Sholat wajib berjamaah mendirikan jamaah untuk cepat masuk ke saf dengan qomat. Qomat itulah penanda sholat mau dimulai. Qad qamatis sholat, sesungguhnya sholat mau dimulai. Bangun hei jamaah yang lagi duduk, itu kan kira-kira maknanya. Tapi kalau buat sholat sunnah yang berjamaah, contoh
dengan sholat id, membangunkan jamaahnya dengan as-salatu jami'atu rahimakumullah. Bedakan. Kadang ada imam yang nggak paham, sholatnya sholat wajib, sholat maghrib berjamaah, sholat wajib kan? Sudah qomat di depan imamnya gini lagi, as-salatu jami'atu rahimakumullah. Itu buat sholat sunat mas bro. Ya, buat sholat sunat iya, as-salatu jami'atu rahimakumullah. Nah, sholat sunat. Sholat wajib udah qomat ngapain lagi as-salatu jami'atu rahimakumullah? Sebaiknya imam jangan ngomong gitu, tapi luruskan saf, itu yang dianjurkan. Luruskan saf, masukkan batu cincin, matiin HP, kan gitu. Tuh, bolong tuh, masuk ke depan. Pak, maju Pak, masih kosong tuh. Geser, masih renggang, rapat dikit. Tumit teruskan dengan gaji di karpet. Nah, itu bagusnya. Ini sudah qomat masih as-salatu jam. Itu bedanya. Salat fardu, ya pakai qomat itu udah penanda bahwa sholat mau dimulai. Kalau sholat sunnah nggak ada qomat, makanya pakai as-salatu jami'atu rahimakumullah. Itu bedanya sholat fardu yang jamaah dan sholat sunnah yang berjamaah. Nah kalau sholat wajib, qomat nggak boleh jauh-jauh dengan sholat. Artinya kalau sudah qomat itu mutawaliyat di sholat, harus cepat sholat. Nggak boleh keselang dengan kegiatan lain. Udah qomat ya, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Imam maju ke depan, makmum siap sholat. Jangan diserang. Beres qomat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, pulang sholat isya kita diundang tahlil. Nah, kalau mau pengumuman tadi sebelum qomat. Kalau sesudah qomat pakai acara begitu, batal qomatnya. Mesti qomat lagi. Yang dibolehkan tadi imam meluruskan jamaah itu masih dibolehkan. Tapi kalau pakai acara pengumuman setelah qomat, batal qomatnya. Karena qomat dengan sholat harus segera, nggak boleh ditunda. Mutawaliyat beriringan langsung, kecuali imam meluruskan saf. Jangan beri pengumuman habis qomat, gitu ya. Sebelum qomat lah kalau mau. Jangan setelah habis qomat pengumuman. Ya nggak boleh, maka batal qomatnya. Jadi tidak ada sunnah untuk azan dan qomat bagi sholat id, tapi bagi sholat id dengan kalimat salawat, as-salatu jami'atu rahimakumullah. Wa sunnanuha, sekarang sunnah-sunnahnya. Ini sunnah-sunnahnya semua, enggak wajib, sunnah. Ayu sholiya jama'atan, sunnah mengerjakan sholat secara jamaah. Ini martabat yang paling tinggi, sudah berjamaah dengan takbir-takbir tadi. Tapi kalau mau sendiri di rumah, sah, boleh. Itulah yang kemarin dipakai untuk masa Covid ya. Jangan sholat id, sholatlah di rumah, gitu kan? Boleh Imam Syafi'i. Tapi kalau masa lain nggak boleh, harus jamaah. Imam Syafi'i boleh sendiri, sunnah berjamaah. Kemudian wa yukabbiru, maka bertakbirlah fi rakaatil ula, di rakaat yang pertama sab'an, 7 kali takbir. Ya. Ghairi takbiratul ihram, tapi selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram enggak dihitung. Jadi kalau sama takbiratul ihram jadi 8. Usolli sunatan li'idil fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman, gitu ya. Lillahi ta'ala. Allah, aku niat sholat sunat Idul Fitri jadi makmum, akbar, takbiratul ihram. Nggak dihitung itu mah. Nah kalau sama itu jadi 8. Habis itu baca iftitah dulu, Allahu akbar kabira dan seterusnya. Imam jangan gesak-gerusuk. Ini kadang-kadang kamu Allahu akbar, makmum masih baca iftitah, dia udah main takbir yang 7. Ini paling gemes saya sama imam model begini. Mau kemana sih? Gesak-gerusuk gitu. Berilah kesempatan makmum baca iftitah dulu. Itu sunnahnya. Katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni, tapi sebenarnya tidak ada mulut. Ya, aneh itu. Sunnahnya biarkan. Kan plusnya pahala kita itu dari yang sunnah kan. Yang wajib nggak usah dihitung, memang harus. Si ibu rajin kan. Sholat wajib 5 waktunya. Kok rajin sih? Sholat 5 waktu nggak rajin, memang harus. Nggak sholat dosa. Si bapak rajinnya puasa Ramadan nggak rajin, harus. Puasa Senin Kamis baru rajin. Salat sunat duha, tahajud, itu rajin. Salat wajib nggak rajin, harus.
Puasa Ramadan nggak rajin harus enggak berdosa kan gitu. Nah plusnya pahala kita itu dari yang sunnah. Maka hai para imam, perhatikan ini, bijaksanalah. Kecepatan jangan menurut Anda, tapi standar makmum. Ya, ketika beres takbir, beri jeda dulu untuk supaya kamu baca iftitah. Baru mulai itu yang tujuhnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan. Nah, di sini jelas kalimatnya. Selain takbiratul ihram, ba'dal iftitah, setelah iftitah. Jadi takbir yang 7 itu setelah iftitah. Biarkan kamu baca iftitah dulu. Allahu Akbar kabir Akbar. Jawab langsung aja. Allahu Akbar. Baru juga Allahu Akbar kabir. Allahu Akbar. Jangan gitu. Tidak bijaksana. Bijak sini itu mah ya. Nah, kalau bijaksana ukurannya makmum bukan dia. Dia mungkin bisa cepat, makmum belum tentu. Jadi jangan terburu-buru begitu. Ba'da iftitah wa qabla ta'awudz, dan sebelum ta'awudz. Wa fi tsani, dan di rakaat yang kedua khamsan, 5 kali takbir di rakaat yang keduanya. Gitu ya. Siwa takbiratil qiyam, di selain takbir yang berdiri kan habis sujud kita berdiri ya. Allahu Akbar. Berdiri kan rakaat kedua itu enggak dihitung. Jadi kalau sama itu jadinya 6, nggak dihitung itu mah. Takbiratul ihram nggak dihitung, takbir dari sujud bangun nggak dihitung, gitu, nggak dihitung. Nah sunnah lagi wa ayarfa'a yadaihi hazwal mankibaihi. Nah sunnah mengangkat tangan sampai ke pundak. Allahu Akbar. Jangan pelit. Allahu Akbar. Allah. Apa kayak tenaga dalam? Allahu Akbar. Kenapa sih berat amat begini? Nah, angkat sampai hazwal mankibain, sampai ke pundaknya. Allah, diangkat sampai pundak. Jangan langsung. Allahu Akbar. Gitu ya. Diangkat sampai pundak. Fi kulli takbiratin, dalam setiap takbirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ya. Jangan pelit sampai sini doang. Mungkin gasnya kesempitan kali ya. Gasnya sempit susah kan. Jadi sampai sini doang. Yang longgar-longgar pakainya. Allahu Akbar. Ya, wa ayajhara bi takbiratil imam wal makmum. Nah, takbirnya juga disunahkan kenceng baik imam maupun makmum. Kan kalau sholat yang biasa nggak boleh dia kenceng, hanya imam kan. Allahu Akbar. Makmum cukup hamsah, kedengaran sama kuping sendiri aja. Nggak boleh kencang-kencang makmum, jangan menyaingi suara imam. Jangan makmum lebih kencang dari imam. Cukup hamsah, kedengaran sama kuping sendiri makmumah. Tapi untuk sholat id, baik imam maupun makmum sunnah kencang juga. Kata imam Allahu Akbar, makmum balas Allahu Akbar. Jangan pelit. Allahu Akbar. Ngantuk gitu ya, takbiran malam-malam. Bangun silakan ngantuk ya. Yang kencang Allahu Akbar, balas makmum juga Allahu Akbar. Syiar Pak. Apalagi kalau di lapangan terbuka, wah bergema takbir, merinding orang kafir tuh. Allah, hati ini yang beriman lah mendengar takbir, oh hati ini gemetar ya. Syiar, kencangin takbir dan baik makmum maupun imam. Wa yaqulu baina kulli takbiratain, dan bacalah di setiap takbir tadi, yang rakaat pertama 7, rakaat kedua 5, baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sunnah baca tasbih. Kalau nggak baca tasbih boleh nggak? Boleh. Allahu akbar bengong aja. Allahu akbar bengong boleh. Ini kan sunnah tadi. Nggak baca takbir pun, nggak baca tasbih pun nggak apa-apa. Kembali lagi ini imam yang adil, imam itu Allahu Akbar, baru juga makmum Allahu Akbar, ya, baru juga Subhanallah, udah Allahu Akbar. Jadi beri keleluasaan untuk baca tasbih, kasih jarak gitu. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jangan kemana? Gemes Pak, maaf ya bahasa saya begitu Pak, karena
Imam nggak cuma paham fikih, bijaksana, harus adil. Adil itu bijaksana, mengerti kondisi orang, bukan katanya ukuran, kata makmum. Mungkin ada yang tua, mungkin ada yang muda, kelamaan ngeselin yang muda, dari belakang pengen jitak dia. Kalau terlalu cepat kasihan yang tua, ada sholat dipotong dia, capek sholatnya ya cepat aja, kasihan. Nah begitu, membaca tasbih. Walau nasiya takbir wa betada bi qiraati lam yu'id alaihi. Apabila lupa takbirnya, lupa takbir yang 7 dan yang 5, mana dia kebiasaan salat biasa, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada yang 7-nya. Makmum jangan teriak subhanallah, nggak usah, nggak apa-apa, itu kan sunnah. Enggak pun nggak masalah. Jangan sampai berkelahi setelah itu. Gimana sunnah imam kayak begitu? Nggak apa-apa Pak, itu sunnah. Karena ada loh Pak di masjid yang begitu. Sampai berbulan-bulan imamnya dibully terus sama makmum di WA-nya itu, di grup WA DKM. Sampai ada yang cerita ke saya begitu. Sampai para ketua DKM pusing nih Pak, gimana makmum saya nih ya? Habis tuh imam dibully, ya namanya orang kan lupa, ya nggak masalah, itu sunnah aja. Nggak pun nggak apa-apa, boleh. Karena martabat yang terendah tadi sholatnya kayak sholat duha, boleh, nggak apa-apa. Sunnahnya iya pakai takbir yang 7. Kalau lupa, walau nasya, kalau memang lupa nggak apa-apa. Walau yu'in alaih, nah artinya itu nggak usah balikan lagi gitu, boleh sah. Wa ayat ro'a ba'dal fatihah fil ula sabbihisma rabbikal a'la. Nah imam nih, imam disunahkan kalau sholat id setelah bacaan Fatihah surat pendek yang dibacanya surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Kadang ada imam yang agak sedikit lebay, sholat id bacanya surat-surat yang motong di tengah-tengah itu ya, baca surat Al-Baqarah di tengah-tengah, sah, bagus, tapi nggak dapat sunnah. Bapak Ibu hadirin, kalau bicara baca surat pendek dalam sholat, afdolnya baca surat yang dari ayat 1 sampai terakhir habis terbaca. Itu afdolnya, daripada baca ayat cuma setengah-setengah, ngambil ayat dipotong-potong gitu ya, ambil ayat di tengah, 2 ayat, 3 ayat ya, daripada yang semua itu afdol yang habis kebaca semua. Jadi begini, lebih baik dalam sholat baca inna a'tayna sampai habis daripada motong yang cuma beberapa ayat di tengah. Cuma kan keren kelihatannya ya, wah imamnya hafiz, wah yang dibaca doa anzalna hadzal Qur'an, keren ya, tapi sunahnya nggak dapat itu. Jadi jangan gaya-gayaan kalau jadi imam, kecuali memang di tempat tahfiz, memang dia menjaga hafalan dipakai di sholat dan cerita. Tapi kalau di masyarakat, bacalah surat yang dari awal sampai itu baca habis, itu lebih afdal. Mendingan baca inna a'tayna, mendingan baca qulhu, yang penting habis dibaca, daripada motong-motong ayat di tengah-tengah itu kurang afdal. Dari segi pahala ya, lebih pahala di inna a'tayna, habis dibaca semua. Tuh. Nah kalau dalam sholat id, imam yang ngerti mah habis Fatihah bacanya sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat yang kedua setelah baca Al-Fatihah baca Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah, dan seterusnya. Saya pernah ya beberapa itu lihat di Masjidil Haram rekamannya Pak, rekamannya. Kalau lebaran di sana belum pernah rekamannya. Saya lihat imam di sana pun baca ini yang sama, walaupun mereka hafiz, oh di kepalanya 30 juz, tapi pengen ngambil sunnah, tetap yang dibacanya ini sabi sama Al-Ghasyiyah, nggak baca yang lain. Ya, ini sunnah. Andai pun ada imam baca lain sama sah, cuman pahala sunnahnya jadi kurang. Termasuk sholat Jumat. Sholat Jumat kebiasaan Nabi rakaat pertama baca surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua baca surat Al-Munafiqun. Jumatan nih, hai para imam. Terkadang Nabi baca surat yang sama dengan ini,
rakaat pertama sabihis, rakaat keduanya al-ghasyiyah. Saya karena surat al-jumuah tidak apa, surat al-munafikun komo deui tidak apa, ya saya ambil yang kedua. Maka saya kalau jadi imam Jumatan, imam sholat id pasti bacanya sabihis sama al-ghasyiyah, bukan yang lain. Tidak apa, pengen ngambil sunnah gitu. Begitulah sunnahnya. Andai pun baca yang lain sah. Kemudian wa yusannu, dan disunahkan ayat tubal imamu jama'atan ba'da sholati. Disunahkan imam setelah sholat berkhutbah. Jadi khutbahnya sunnah. Beda sholat Jumat. Sholat Jumat khutbahnya wajib. Kalau khutbahnya enggak benar, khatib melanggar rukun khutbah, hancur Jumatannya. Ya, tapi kalau sholat Id khutbahnya sunnah. Tapi biarpun sunnah jangan kabur lah, dengerin dulu. Karena poin sholat Id itu kan ada pesan-pesan agama yang disampaikan. Apa sih maknanya dari ibadah Ramadan itu gitu. Jangan kabur, cuma setahun sekali tidak rapat. Nah begitu ya, sunnah untuk mengerjakan khutbah. Tapi kalau sholat Jumat khutbahnya wajib, bukan sunnah. Ya, khutbah lain dengan 2 kali khutbah, ada duduknya sebentar. Khutbatul Jumu'ah sama kayak khutbah Jumat, tata caranya. Fi arkanihima, baik dalam rukun-rukunnya, wa sunanihima maupun sunnah-sunnahnya. Wa yusannu ayyukabbira fi ula tis'an. Dan sunnah si khatib ketika khutbah Idul Fitri itu takbir dulu 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda, dan seterusnya. Wa fi tsaniyah, dan di khutbah yang kedua setelah duduk sebentar, disabaan 7 kali takbir. Nah, gitu ya. Wala fihima yu'allimu fil khutbatil fitri hukmi zakatil fitri. Nah, disunahkan khatib ketika khutbah itu isi khutbahnya hikmah zakat fitrah. Terangin zakat fitrah itu apa sih hikmahnya. Jangan isi khutbah kemana-mana. Isi khutbah tentang Pilpres 2014 gimana? Ya, sama-sama, cuman nggak dapat sunnah. Sunnahnya kalau Idul Fitri isi khutbahnya tentang zakat fitrah, apa hikmahnya zakat fitrah, apa dampak sosialnya, gitu ya, berapa pahalanya, fungsinya zakat fitrah itu buat apa, gitu. Terangin itu, jangan kemana-mana. Jumlah malaikat ada banyak, sayapnya 300 lebih. Sama-sama, cuman nggak nyambung dengan momentumnya, gitu ya. Nggak nyambung. Sunnahnya zakat fitrah. Wa fil adha, kalau sholatnya Idul Adha, fil udhiyah, yang diterangin tentang kurban. Jangan nerangin tentang kemana-mana. Begitu Pak ya, itu sunnah-sunnah dalam sholatnya. Nah sekarang sunnah sebelum sholatnya. Sebelum sholatnya, wa yusannu, dan disunahkan sebelum pergi sholat, al-ghuslu, mandi. Nah, lil idain, mandi menyambut Idul Fitri. Wa yadkhulul waqtuhu fi nisfil lail. Batas waktu diperbolehkan yang mandi sunnah adalah nisfil lail, tengah malam terakhir. Jadi kalau mau bapak mandi jam 2, jam 3 bukan boleh. Aku niat mandi untuk menyambut Idul Fitri, cukup. Atau pakai bahasa Arab, nawaitu ghusla li Idul Fitri sunnatan dan ghaita. Sunnah mandi dengan niat. Kalau nggak diniatin